Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan kegiatan kita. Selanjutnya selawat kita kepada Rasulullah SAW Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ya menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Sungguh berat perjuangan beliau ketika itu sudah membawa kita dengan alam pengetahuan bersama ini. Baik teman-teman semuanya, saya Kafrawi Rahim merupakan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada saat ini saya semester 7 dan saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi bisnis ya, tepatnya bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun pesan-pesan bisnis. Nah, bagaimana kita menyusunnya. Baik teman-teman semuanya, pada dasarnya dalam menyusun atau langkah-langkah menyusun pesan bisnis ini ada beberapa hal yang mesti kita lalui. Yang pertama itu ada perencanaan pesan. Nah, ini pertama ada perencanaan pesan. Yang kedua itu ada yang namanya pengorganisasian pesan, dan yang ketiga itu ada namanya revisi pesan. Nah, yang pada pertama ini perencanaan pesan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada namanya tujuan kita membuat pesan tersebut. Nah, itu yang pertama. Ya, dalam perencanaan tadi bahwa kita merencanakan sebuah pesan. Nah, yang paling utama itu adalah tujuan. Tujuan ini kita menyampaikan pesan ini biasanya ada tiga. Ada tujuan informasi, ada tujuan persuasi, dan ada tujuan kolaborasi. Jadi informasi, ya, persuasi atau mengajak, dan yang ketiga itu ada yang namanya kolaborasi atau mengajak kerjasama. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya analisis objek. Tentu dalam kita menulis pesan kita harus memahami siapa yang akan kita beri pesan ini, siapa yang akan kita tuju untuk menyampaikan pesan tersebut. Kita harus paham betul ya, bagaimana sifatnya, bagaimana orangnya, di mana dia, kapan dia bisa memiliki waktu yang tepat gitu kan. Itu kita harus paham itu yang selanjutnya. Nah, yang seterusnya itu ada penentuan ide pokok. Nah, ide pokok ini menjadi landasan dasar kita dalam menyampaikan pesan bisnis. Nah, tentu kita harus memperhatikan apa yang harus kita sampaikan, apa yang mesti kita tulis gitu kan. Nah, dalam pesan bisnis itu. Nah, ini menjadi ide pokok pertama kita dalam menulis pesan atau menyampaikan pesan bisnis. Nah, itu muncul dalam menyusun pesan bisnisnya. Selanjutnya itu kita menentukan media. Nah, dalam media komunikasi ini ada yang namanya media komunikasi tertulis ya, ada yang media komunikasi yang tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulis ini seperti kita langsung berwawancara ya, menemui narasumber, kita wawancara, menyampaikan informasi, kita ngobrol bareng atau berbicara secara langsung gitu kan. Itu namanya media komunikasi atau saluran komunikasi secara langsung melalui lisan gitu, atau apa gitu kan, secara langsung seperti itu, atau melalui media telepon. Dan ada saluran komunikasi itu melalui tulisan, seperti kita menulis surat ya, menulis surat secara langsung atau melalui pesan bisnis, pesan WA gitu kan, Facebook dan sebagainya. Itu media yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan pesan, atau telegram ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dalam tadi itu yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian pesan ini, dalam menyusun pesan bisnis ada kita harus mengorganisasikan pesan tersebut. Pertama kita mengelompokkan ide. Nah, ide kita harus kita kelompokkan dalam pesan bisnis itu. Ide itu apa? Kita kelompokkan dulu idenya. Selanjutnya subjek dan tujuan jelas. Nah, jadi kita itu harus jelas tadi yang dari pertama sudah disebutkan bahwa tujuan kita menuliskan itu harus jelas. Nah, ini yang pertama, harus jelas bahwa tujuan kita ini apa. Kita menyampaikan informasi atau persuasi atau mengajak, atau kita mau bekerja sama gitu, pada tujuan kita itu menyampaikan pesan itu atau menulis pesan itu, atau memberikan informasi tersebut sebagai apa tujuannya dan sebagai apa tujuan kita dalam pesan tersebut. Selanjutnya mencakup semua informasi yang penting. Jadi informasi yang penting ya, informasi yang penting dalam hal ini menyangkut apa perusahaan kita atau usaha kita ya, bisnis kita, tentu harus kita cakup di situ. Jadi agar orang yang kita beri pesan bisnis tadi dia paham maksud dan tujuan kita ini apa. Karena ketika informasi itu jelas, maka dia akan mudah tertarik seperti itu dalam menyampaikan pesan bisnis. Tidak akan mudah menarik teman pembacanya. Yang selanjutnya itu terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Jadi harus relevan, harus seimbang, harus akur gitu ya. Tujuan kita itu dalam menyampaikan informasi itu harus akur
dan orang yang menyampaikan juga harus seperti itu gitu ya, harus jelas. Nah, kita organisasikan, maksudnya pengorganisasian itu kita membuat secara jelas, secara detail ya, bagaimana kita menyusun pesan bisnis dari awal sampai selesai, itu harus jelas dan memang benar-benar mudah dipahami ya oleh pembaca ya, oleh penerima gitu kan, siapapun itu, baik dia teman kita dalam bisnis atau rekan yang baru kita akan ajak untuk berkolaborasi dalam bisnisnya, itu harus jelas. Makanya kita dalam membuat surat itu tidak sembarangan. Nah, makanya dalam tahap akhir dalam penyusunan pesan bisnis itu ada yang namanya revisi pesan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu ya tidak serta-merta langsung kita berikan gitu pada tujuan kita atau pada penerima. Jadi ada yang namanya tahap revisi. Nah, sebelum kita melakukan hal-hal pemberian ya, intinya ada pemberian atau menyampaikan pesan tersebut kepada pada penerima pesan, yang terakhir itu kita harus merevisi pesan kita terlebih dahulu. Jadi kita harus revisi. Misalkan kalau dia pesan tulisan, ada tulisan-tulisan yang mungkin yang perlu kita edit agar bahasanya mudah dipahami gitu ya, agar ada juga mungkin harus lebih disingkat gitu kan, supaya tidak terlalu panjang memakan waktu untuk dibaca gitu kan. Mungkin juga ada penulisan kalimat atau huruf-hurufnya yang salah, ini harus kita perhatikan. Makanya direvisi pesan tersebut sebelum kita benar-benar memberikan atau menyampaikan pesan tersebut, kita harus revisi terlebih dahulu. Nah itu ya, ini penting ya untuk kita pahami dalam menyusun pesan bisnis. Yang pertama tadi ada perencanaan, ada pengorganisasian yang besar, yang selanjutnya terakhir itu ada revisi pesan. Jadi ketiga hal ini ya dalam kita menyusun pesan bisnis mesti kita terapkan. Karena kenapa? Untuk menghasilkan dari tujuan kita menyampaikan pesan bisnis tersebut, maka langkah-langkah ini mesti kita lakukan agar pemahaman dari penerima pesan itu mudah untuk mengerti gitu. Kemudian dia menyimpulkan maksud dan tujuannya apa gitu. Itu yang paling penting dalam menyusun pesan bisnis. Baik teman-teman semuanya, saya rasa sekilas ya bagaimana langkah-langkah menyusun pesan bisnis yang baik ya. Itu ada 3 tadi ya. Saya rasa itu sudah cukup jelas ya untuk saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Demikian itu presentasi singkat dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.